Salam jumpa, salam sehat bagi kita sekalian. Nama saya Yan Victor Tarigan, mahasiswa Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan sharing tentang pertumbuhan ekonomi di bawah bimbingan Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, Master of Economics. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan dalam waktu tertentu menuju ke arah yang lebih baik. Pentingnya mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, sebagai patokan untuk mengetahui kemajuan suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hasil pembangunan suatu negara. Yang ketiga, menggambarkan kemakmuran masyarakat jika dilihat dari pendapatan per kapita. Yang keempat, mengetahui perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara. Selanjutnya, kita akan melihat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apa-apa saja itu? Yang pertama, faktor ekonomi, yang di dalamnya ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, tenaga manajerial, teknologi, dan pembagian kerja. Untuk faktor non-ekonomi, yang pertama politik dan administrasi pemerintah. Politik yang tidak stabil, pemerintah yang lemah akan menghambat kemajuan ekonomi. Sosial budaya meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, kelembagaan masyarakat. Tertib hukum, susunan tertib hukum yang keliru akan menghambat kemajuan ekonomi. Selanjutnya, bagaimana mengukur pertumbuhan ekonomi? Yang pertama adalah GDP. GDP merupakan nilai perkiraan dari total nilai produksi barang dan jasa di suatu negara di dalam batas wilayahnya, baik oleh warga negara itu maupun orang asing selama 1 tahun. Yang kedua adalah GNP. GNP merupakan nilai perkiraan dari total produksi barang dan jasa oleh warga suatu negara, baik di wilayah negaranya sendiri atau di luar negeri, dihitung selama 1 tahun. Selanjutnya, bagaimana mengendalikan pertumbuhan ekonomi? Yang pertama diambil melalui kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Tujuannya apa saja? Yang pertama, untuk mengatasi inflasi. Yang kedua, untuk menekan pengangguran. Yang ketiga, sebagai penekan nilai tukar mata uang. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dicanangkan suatu negara untuk mengelola serta mengarahkan perekonomian ke kondisi yang kondusif dengan mengubah maupun memperbarui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Bagaimana pertumbuhan ekonomi dunia? Ini dilihat bahwasannya perekonomian global semakin tertekan. Ini ditandai dengan penyebaran COVID-19 yang hampir menyebar ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua, diakibatkan oleh hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Selanjutnya, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia? PSBB yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia menekan aktivitas perekonomian di segala sektor. Banyak usaha yang terpaksa merumahkan karyawannya. Selanjutnya, slide ini akan kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun terakhir, serta kontraksi pada kuartal kedua tahun 2020. Dari 17 sektor, 7 sektor masih tumbuh positif, meskipun sebagian besar melambat. PDB 50% dipengaruhi oleh sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Dari ketiga sektor tersebut, hanya sektor pertanian yang masih tumbuh. Untuk sektor pertanian, tumbuh 2,2%. Hal ini didorong oleh meningkatnya produksi tanaman pangan karena adanya pergeseran puncak panen raya ke triwulan 2 2020. Dari sektor industri, pemerintah telah menyediakan berbagai bantuan untuk menjaga kinerja industri pengelolaan di tengah masa COVID. Di antaranya, penurunan harga gas. Selanjutnya, penerapan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Untuk sektor perdagangan, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat memberi dampak perlambatan ekonomi termasuk sektor perdagangan besar dan eceran. Pemberlakuan ini juga mengakibatkan penundaan sejumlah proyek infrastruktur. Dari sektor investasi,
jika kita lihat dari realisasi investasi, bahwa realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami penurunan pada triwulan kedua tahun 2020. Selanjutnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami perlambatan sebagai dampak COVID-19 dan diharapkan membaik pada tahun 2021. Demikianlah video singkat saya terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. MMPP Jaya.